Nggih. Nah, tadi saya datang ke sini nih Mbak Ana sama Pak Bambang, suasananya sejuk ya kan, kayaknya adem banget. Ini sebenarnya tepatnya di desa apa sih Mbak Ana? Ini kita ada di Desa Kalongan, Mbak Nia, Kecamatan Ungaran Timur. Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur. Nggih. Sudah sejak kapan nih Sanggar Budaya Condrowinoto ini berdiri? Nah, jadi mungkin saya bisa cerita sedikit nggih, Mbak Nia nggih. Jadi sebetulnya saya mendirikan sanggar ini itu sebetulnya saya atas keprihatinan saya. Jadi anak-anak muda sekarang itu kan mereka lahir di Jawa, besar di Jawa, tapi tidak mengenal budaya Jawa. Lajeng dari awal saya mengumpulkan sedikit demi sedikit anak-anak yang ada di sekitar Desa Kalongan, itu saya ajak kumpul di sini dulu. Saya perkenalkan mengenai apa sih budaya Jawa, ngaten. Nah, dari situ kemudian pelan dari murid kita ada 10, kemudian 25, 50, sekarang sudah hampir 100 lebih. Sebenarnya punya misi apa sih Mbak Ana? Ini Mbak Ana kan masih tampak muda sekali Iya, ya kan? alhamdulillah. Tapi tetap ingin melestarikan budaya yang ada di Indonesia, seperti mendirikan sanggar. Ini jarang sekali loh generasi muda, tapi memang meluangkan waktu untuk mendirikan sebuah sanggar supaya budaya tetap berjalan. Ini ada visi misi apa? Sebetulnya visi saya itu hanya mengembalikan mereka, Mbak, mengembalikan anak-anak muda ini supaya ingat akan budaya leluhur mereka sendiri, sehingga mereka mempunyai identitas bahwa oh aku iki lho wong Jawa, ngaten. Jadi itu sebetulnya yang mendorong niat saya untuk mendirikan sanggar ini, gitu Mbak. Begitu ya. Kalau dari Mbak Ana sendiri nih, kira-kira dari budaya yang ada disediakan atau diselenggarakan oleh Sanggar Condrowinoto ini, apa yang bisa disajikan dari Mbak Ana? Mungkin yang Mbak Ana bisa menarikah atau juga bisa tembang mocopatkah, seperti itu? Sebetulnya saya itu bukan ahlinya, Nji. Hanya saya itu penikmat budaya sebetulnya. Sehingga dari penikmat budaya itu saya kok merasa prihatin itu tadi, Mbak. Anak-anak saiki kok ora iso nari Jawa. Ngaten. Budi pekerti mereka juga sangat kurang, Nji. Kalau sekarang dipanggil orang tua, apa mah, ngaten. Dari sanggar ini kita coba perkenalkan kembali tentang budi pekerti Jawa. Jadi anak-anak sekarang di sini sudah mulai bisa menawi ditimbali nih Mbak, kalian tiang sepahipun ya, dalem Bapak, dalem Ibu, ngaten. Betul sekali ya. Dulu waktu saya masih kecil juga dibudayakan untuk berbicara bahasa kromo, gitu ya, bahasa kromo Inggil seperti itu. Cuman seiring berjalannya waktu ya kan, era digital sekarang seringnya itu dilupakan. Iya, betul. Seperti itu. Iya. Mbak Ana disimpan dulu, saya ingin berbicara sama Pak Bambang ya Pak Bambang. Iya, Pak Bambang ini sebagai pengelola ya di Sanggar Condrowinoto ini. Oh baik. Ada kegiatan apa saja di Sanggar Condrowinoto dari 100 murid ataupun 100 member yang ada di sini? Sebenarnya yang pendidikan karakter yang diajarkan di Sanggar Condrowinoto ini secara garis besarnya tentang bahasa kromo Inggil. Terus kemudian yang ganggu, kemudian juga ada termasuk cara berpakaian tentang Jawa. Kemudian kita ajarkan tentang dolanan lawas. Kemudian kita juga mengajarkan untuk tari Jawa yang pakem, tari yang bukan campuran dengan modern, tapi sungguh-sungguh itu memang budaya Jawa kita. Itu yang kita tekankan. Demikian kira-kira. Jadi ini kan musim pandemi nih, masih pandemi COVID-19. Kegiatan-kegiatan seperti itu apakah sudah mulai dilaksanakan lagi? Ya, kegiatan di Sanggar Condrowinoto tetap mengikuti aturan pemerintah tentang pandemi ini. Kita lakukan kegiatan di sini sebagaimana dengan protokol yang ketat. Misalkan pembatasan peserta. Kemudian ketika ada kegiatan juga kita gilir ya. Tidak demikian dengan schedule atau jadwal yang sudah pernah terjadi. Kita ngikutin dengan sesuai dengan standar nasional yang diterapkan tentang pendidikan. Kita ngikutin ketika SD, SMP, SMA, begitu sudah new normal, kita akan new normal kembali. Seperti itu kira-kira Mbak. Jadi sementara memang ditiadakan terlebih dahulu ya.
cakep. Tuh. Oh. Lalu untuk kegiatan mungkin seperti mengikuti perlombaan ataupun Yap. festival-festival itu untuk Sanggar Budaya Condrowinoto sendiri mengikutkan para muridnya kan? Ya, kebetulan ini yang sangat berarti ya buat masyarakat di desa kita ini, khususnya di Desa Kalongan, umumnya di Kabupaten Semarang. Karena Sanggar Condrowinoto ini diakui oleh pemerintah di tingkat kabupaten. Kita ikutkan pesertaan misalkan kayak contoh akan pentas di Gedong Songo, kemudian di kecamatan ada festival atau expo, kita akan tampilkan di situ. Kemudian juga di Sanggar Condrowinoto ini, Mbak, bukan semata mengajarkan budaya yang demikian, tidak. Artinya justru malah di tempat kita itu ada semacam ujian. Ujian itu nanti kita di depan para pemuka masyarakat, kemudian di depan orang tua, mereka menampilkan bagaimana toh selama ini mereka belajar, sehingga Sanggar Condrowinoto juga memberikan semacam kayak penghargaan atau piagam seperti itu. Biar merasa ada prestasi yang didapat seperti itu ya. Suatu Betul. kebanggaan, berarti. Dan yang saya Mbak Nia, kebetulan di sanggar kita ini memang kita bergerak selain di budaya, kita juga bergerak di sosial. Jadi sosial budaya. Semua anak-anak yang datang untuk belajar di sini itu sama sekali tidak saya pungut biaya. Nah, Jadi memang benar-benar betul. kalau anak-anak sudah punya niat untuk belajar berbudaya, itu saya sudah senang sekali.